Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ba'du. Yang saya dan kami hormati, atas nama diri saya dan keluarga, kepada seluruh sahabat yang telah meluangkan waktu sudi bersama-sama kami duduk bersama di sini mengambil satu waktu yang mudah diingat, yakni tanggal 30 Juli. Konon menurut orang tua diri saya dilahirkan menurut catatan orang tua. Terima kasih Bapak dan Ibu. Tidak bisa saya lukiskan. Saya tidak menyangka dari kecil punya sahabat yang luar biasa. Dari kecil tidak menyangka. Hanya keinginan pada waktu itu, waktu kecil, ingin punya banyak kawan. Oleh orang tua, kawanmu adalah yang kamu bisa dekat dan kawanmu bisa dekat. Itu saja yang diwariskan orang tua. Kemudian dalam hari yang seperti ini tidak bisa dihitung sekian banyak sahabat teringat pada masa yang harus diingat, yakni diri seseorang mengenal lingkungannya. Orang tua memperkenalkan sekolah di saat bangsa Indonesia belum banyak yang bisa bersekolah. Sekolah adalah barang yang mahal walaupun tidak dibeli. Walaupun ketika itu sekolah tidak bayar 1 sen pun, malah mendapatkan beberapa makanan yang di desa tidak ditemukan. Tapi mengapa tidak banyak yang mau sekolah? Nah, ketika itu terpikir, teringatlah pada tahun, kalau tidak salah itu 53. Saya bisa mengingat-ingat karena tahun 55 itu ada pemilihan umum. Waktu pemilihan umum saya masih duduk di bangku sekolah rakyat kelas 2. Masuk sekolah ketika itu terlambat. Tahun 53. Tapi ada satu keanehan yang baru bisa diri saya memahami kepada orang tua itu. Minta diantar sekolah. Tetapi orang tua tidak mau mengantar. Dijawab dengan bahasa Jawa, Jawa Timuran, cah lanang kok jaluk diter wong tuwa. Anak laki-laki kok minta diantar. Orang tua karena kepala desa membuka satu buku catatan. Nah, ini ada kawanmu 3 lagi seumur dengan kamu, ajak sekolah.
dihubungi kawan, masih teringat nama itu, ada namanya Muhammad Sahlan, sedikit lebih senior. Kemudian ada lagi Muhammad Muqaddar. Terus ada satu lagi Ilham, itu umurnya mirip-mirip. Yang paling agak tua Muhammad Sahlan, beda beberapa bulan. Dan Muhammad Muqaddar juga beda beberapa bulan. Yang sama itu Ilham. Kita ajak, mau lapor ke orang tua, sudah Pak, ada yang ngantar. Siapa? Ya Bapak yang tunjukkan tadi. Berangkatlah kami berempat. Jarak dari rumah ke sekolah itu tidak terlalu jauh karena sudah terbiasa jalan kaki. Tidak lebih daripada 500 meter atau 600 meter dari rumah. Kemudian mendaftar. Waktu itu guru yang menerima, entah guru, entah panitia, entah apa, tidak kenal waktu itu. Satu saja dipanggil, suruh megang telinga. Empat-empatnya suruh megang telinga. Terus dikatakan, kamu tidak bisa diterima. Dengan bahasa Jawa, kita masih belum bisa bahasa Jawa yang halus. Kenapa Pak? Oh gak diterima Pak? Ini bahasa Jawa, sebelah timur sana ya begitu. Ya sudah, kasih tahu orang tuamu, belum cukup umur. Adik saya itu diterima, ada adik Misan, seumur. Ya sudah, pulang kasih tahu orang tuamu. Lapor ke orang tua, Pak, gak diterima Pak. Tidak apa-apa, nanti tahun depan kamu gak usah daftar, masuk saja, duduk di kelas. Itu orang tua. Ternyata orang tua mendatangi guru yang di sekolah itu. Kenapa tidak diterima? Karena belum bisa megang telinga. Ya, tapi nanti tahun depan gak usah daftar Pak. Mungkin begitu omongannya. Tahun depannya langsung masuk, cari tempat yang bagus, berempat. Ada guru yang mau mengatur, Pak, saya duluan, tahun yang dulu daftarnya. Dapat tempat yang bagus. Itu sekolah. Pengalaman sekolah tidak terlalu banyak, tapi asyik. Dan cepat bisa menangkap belajar. Pada waktu belajar membaca, tidak kenal ABCD. Yang dikenalkan A, I, U, E, O. Kemudian dikasih kata membukanya. Orang sana tidak juga kenal BCD, tapi Po, P, kalau dikasih O, Polo, Wogo, Rono, Kosodo, Tomo, Ho. Kembali ke O. Itu tidak sampai 1 tahun kita bisa baca, bisa nulis. Kok bisa cepat? Ya nggak tahu. Pak guru ngajarnya begitu dan cepat. Masuk ke kelas 2, kelas 3. Kelas 3 setelah pemilihan umum ada program PBH, pemberantasan buta huruf. Orang sekampung itu yang sekolah hanya yang muda-muda saja. Yang ada pengalaman sekolah pasti jadi tentara. Mengapa? Karena dulu direkrut ke Surabaya ikut bergerak tentara pelajar. Orang tua, kita tidak tahu mengapa ini orang tua kok mempunyai pandangan seperti itu. Nah, nanti sore kamu mengajar, nak.
ngajar Pak, aku kita masuk sekolah kok kon ngajar Pak. Orang Jawa Timur itu ke orang tuanya nggak ada yang boso, nggak ada yang kromo inggil, apalagi kromo inggil nggak ngerti. Saya bisa bahasa Jawa yang agak halus itu setelah pindah dari kampung ke Ponorogo. Kata orang tua, iku uak-uak iku manggilnya uak, yang sepuh panggil uak. Podo mbek awakmu nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Kemarin bapak sudah datangkan dari sekolah guru, orang tua nggak mau. Mengapa Pak? Karena dengar Pak Guru ngomong nulis nuwai gak iso, dimarahi. Nulis begitu saja kok nggak bisa. Memang nulis itu sulit bagi yang tidak bisa nulis. Pernah kita belajar bahasa Jepang, suruh nulis, susahnya bukan main ya. Memang susah. Kata orang Jepang gampang. Bahasa Ibrani juga begitu. Kalau guru Ibrani saya tidak sabar, mungkin sudah pulang. Ini putra beliau ada di depan saya persis. Itu Pak Pendeta Siahaan. Rajin mengajarnya sampai bisa menulis dan bisa baca Ibrani. Kita kembali ke cerita. Disuruh mengajar orang tua. Tatkala kita masuk ke ruangan yang sudah disiapkan oleh orang tua, ini bapak-bapak yang belajar ikut pemberantasan buta huruf ini senang. Kita tanya, kenapa Pak kok senang? Sama-sama nggak bisanya nak. Jadi jawabnya itu mudah saja, sama-sama tidak bisa. Kamu baru belajar, Wak juga sedang belajar. Nah, metodik taktiknya nggak kenal ketika itu. Pak Guru ngasih dari sekolah, kita tempelkan di sini, tunjukkan orang tua Pak, ini nilainya. Di sabaknya, sabak dulu, batu tulis, tidak pernah dihapus. Itulah bahan ajar untuk orang tua yang sedang belajar membaca dan menulis. Tiap hari pasar di sana namanya wage. Ya, orang yang bukan Jawa tidak kenal wage Kliwon Legi. Yang kenal hanya orang Jawa. Turunan Jawa juga kalau tidak tinggal di Jawa nggak kenal. Ibu Soekarno Putri ini saya pikir nggak kenal walaupun putra Pak Karno. Wage Kliwon Legi Pak Impon itu nggak kenal karena tinggalnya tidak di Jawa. Nah sudah. Setelah belajar, orang-orang ini ke pasar. Di sana ada penguji. Di pintu pasar ada PBH. Yang diuji apa? Bukan suruh baca, suruh nulis. Siapa yang mengajar kamu sekolah? Disebutlah nama kita. Loh, ini kok hari-hari ngulang. Masih bocah kok ngulang. Iya, saya diajar. Nah, coba buktikan, bisa. Beliau itu nulis Polowo. Bapak gampang itu. Polowo itu. Nah, boleh masuk pasar. Jadi karcisnya adalah bisa baca dan nulis. Ketika itu. Mengapa kok cepat PBH ketika itu? Nanya ke orang tua. Pak, kok cepat orang itu bisa baca? Karena mau. Kan gurunya saya Pak, yang masih bocah. Guru itu yang penting apa yang bisa disampaikan dengan ikhlas. Apa Pak ikhlas itu? Ya, yang ada di hatimu itu sampaikan saja. Nah, itu pelajaran pertama. Kemudian orang tua ini mendidiknya. Orang tua kita petani, kepala desa tapi kenal pertanian karena banyak lahan yang dimiliki. Mendidik anaknya suruh jadi petani, namun tidak boleh mencangkul, tidak boleh turun ke sawah, tapi kamu harus jadi wong tani nak. Wah,
ini bapak kok ngomongin begini. Ternyata yang dididikkan manajemen pertanian. Pagi-pagi pulang sekolah, masih perut lapar, jam setengah 11 itu dulu masuk, jam 8 pulang jam 10.30. Disuruh pergi ke sawah. Kurang lebih jaraknya itu 1 kilo. Nah, ada berapa orang yang kerja di sawah? Pertanyaannya cuma satu. Karena otak kita kalau ditanya satu ya jawab satu. Jalan, pulang lagi. Ada 5 orang, Pak. Siapa namanya? Bapak gak ngongkon telepon aran kok nanya aran, Pak. Bapak tidak menyuruh nanya nama kok nanya nama. Balik lagi, tanya namanya. Ibu, seorang ibu yang sayang ke anak, melarang ke orang tua itu, biar makan dulu. Kalau makan dulu nanti nggak selesai tugasnya, nggak diingat di kepalanya. Kita jalan. Dalam pikir berkembang. Kalau saya tidak tanya yang lain-lain, nanti balik lagi disuruh balik lagi. Perut sudah lapar. Ditanya nama, ditanya kampung, ditanya punya anak apa tidak, sekolah apa tidak. Pulang. Pak, namanya Fulan, kampungnya di X, kemudian punya anak, sekolah. Ya sudah, makan. Itu baru sadar, ternyata ini pendidikan. Orang tua mendidik seperti itu, kamu harus jadi petani, namun tidak boleh turun ke sawah. Memanage pertanian. Sampai panen pun suruh menghitung. Dan seterusnya. Yang mendidik ekonomi, yang sampai hari ini teringat dan dijalankan, justru orang tua perempuan. Ternyata ibu ini luar biasa. Ibu adalah memanage hasil pertanian. Kalau sudah malam wage, ibu ini ingin menjual jagung. Kalau padi nggak boleh dijual. Jagung, yang ngompes jagung, yang mipil jagung, itu kawan-kawan yang ngaji malam hari. Setelah ngaji, kita ajak mipil jagung. Pagi-pagi setelah subuh kita sudah jalan ke pasar bersama kawan-kawan ini, mendagangkan jagung. Jagung diberi harga dari rumah. Dulu paling tinggi 10 sen. Kadang-kadang mendapat lebih 100 sen. Kemudian kita lapor, Bu, laku 11 sen. 1 sen untuk kamu, karena ibu ngasih harga 10. Dan ini 1 sen lagi hadiah. Ibu punya cara. Didatangi yang membeli jagung, benar apa enggak harga segitu? Dinyatakan benar, terus percaya. Kita juga terus menjaga amanah. Sampai menjual telur hasil ternak, menjual ayam untuk diganti yang baru, menjual bebek, semua diserahkan ke kita. Karena anak pertama yang ada, laki-laki satu-satunya, kita. Itu mendidik ekonomi. Orang tua perempuan tidak boleh ke pasar, dilarang oleh ayahandanya. Kata Simbah itu, kenapa Mbah kok ibu nggak boleh ke pasar? Banyak setan di tengah pasar.